Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah puasa. Ayat pertama Allah turunkan bukan perintah sholat. Tapi ayat pertama Allah turunkan Iqra, baca. Berarti kalian belajar. Ali bin Abi Thalib pernah ditanya, ya Imam, kalau kau disodorkan antara harta dengan ilmu, kau pilih mana? Bu, kalau Pak Bupati sodorkan, pilih kitab Durratun Nasihin dengan iPhone 13. Pilih mana, Bu? Kitab. Pencitraan. Pilih apa? Ali menjawab, saya pilih ilmu. Harta? Enggak, saya pilih ilmu. Kenapa pilih ilmu ya Imam? Ada 3 kelebihan ilmu dibanding harta. 1, harta setengah mati kau jaga, ilmu dia yang jaga kamu. Contoh, ada duit 5 juta, masukkan kaleng-kaleng, belek-belek. Itu belek-belek digembok. Sudah itu kaleng dikasih masuk di lemari, gembok lagi. Sudah dia 2 gemboknya. Keluar kamar, gembok lagi, 3 gemboknya. Keluar rumah, gembok lagi, 4 gemboknya. Keluar pagar, gembok lagi, 5 gemboknya. Sampai di kantor hilang kuncinya. Apa? Setengah mati dijaga toh? Iya. Sementara ilmu dia yang jaga kamu. Mana buktinya? Pak Bupati. Kemana-mana dikawal Satpol PP. Siap Pak. Mana buktinya? Dasat Latif. Dikawal sama PJR. Kenapa? Karena punya ilmu. Harta setengah mati kau jaga. 2, kelebihan ilmu kata Ali. Harta kau belanjakan berkurang. Ilmu belanjakan kasih orang tambah. Saya punya duit 10 juta. Saya kasih tetangga 5 juta. Duit saya pasti berkurang tinggal 5 juta. Tapi kalau saya punya Al-Fatihah. Saya ajarkan kepada tetangga saya. Apa hilang Al-Fatihah saya setelah dia hafal? Tidak. Sudah hafal, sudah Ustaz. Mana Al-Fatihahku? Tidak mungkin. Salatullah, salamullah. Ayo semua. Rasulil. Salatullah, salamullah. Ala Yasin. Kelebihan ketiga. Dengan ilmu kau bisa dapat harta, tapi dengan harta belum tentu kau dapat ilmu. Contoh, ada tetangga saya dulu di kampung, banyak duitnya, juragan tambak, empang. Tapi dia tidak tahu membaca. Maka diajarlah membaca sama anaknya, dibelikan buku yang besar yang ada gambarnya. Ada gambar odol. Disuruh baca, apa bacanya nih? PEP, tambah PEP, SOSO, PEPSO, DEDNT, apa bacanya? Odol. Wah. Dia pergi, waktu itu belum ada handphone Bu. Namanya wartel. Wartel yang warung ada telepon. Interlokal. Dia masuklah ke kamar bicara. Dia buka itu nomor HP yang ada di catat nomor HP-nya anaknya. Dia simpan di meja lalu berteriak, halo. Ambokmu, bapakmu nak. Halo bapakmu. Dalam hati saya, bagaimana mau nyambung? Haji, pencet dulu nomornya. Dia tidak pencet nomornya. Kau ajarlah saya nak, saya pencetkan. Sudah saya pencet, diambillah itu. Yang di telinga, dia simpan di mulutnya. Yang di mulut, dia simpan di telinganya. Halo, enggak dia dengar sebab terbalik tuh. Saya bilang, Haji, terbalik Haji. Halo, terbalik Haji. Dia bilang lagi, loha. Bukan halonya terbalik Haji. Ya, ini. Belem. Coba bayangkan. Maka ilmu bisa dapat harta. Tapi dengan harta belum tentu dapat ilmu. Mana buktinya? Dengan ilmu saya dapat harta. Dasat Latif. Sekarang orang pusing mau kemana-mana. Kenapa? Mahal tiket. Saya tidak pernah pusing soal tiket. Siapa yang belikan saya? Bupati. Tidak ada urusan tiket. Hebatnya lagi. Pergi tidak bawa uang. Pulang. Berapa Ustaz? Tergantung kemurahan hati Pak Bupati. Iya toh? Itu kenapa? Karena ilmu. Maka adik-adik sekalian,
Boleh saja orang menghina kamu sekarang. Jangankan orang lain. Saudara kadangkala menghina kita kalau dia tidak lihat kehidupan dunia kita. Sepupu kita, tetangga kita. Mereka hina kita. Biarkan, camkan dalam hatimu. Jangan lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Itu adik-adik remaja itu saya pernah alami. Waktu saya SMA. Begitu bunyi bel. Teman-teman saya lari ke kantin. Saya masuk ke musola berdoa. Ya Allah, saya terima nasibku orang miskin. Saya terima nasibku orang kampung. Jangan pula kau miskinkan ilmuku. Jadikan diriku sebagai pusat ilmu pengetahuan. Supaya saya bisa bermanfaat buat orang lain. Dia bilang ke temanku, kampungan ini. Ke masjid aja kerjanya. Sholat-sholat aja kerjanya. Kampungan loh. Saya bilang, biar Mi, daripada kau tidak ada kampungmu. Dia hina saya. Saya bilang apa? Jangan dalam hati saya. Jangan. Boleh kau hina saya. Jangan lihat saya sekarang. Tunggu saya 15 tahun yang akan datang. Ternyata teman-teman saya yang pernah hina saya dulu, sekarang dia sudah minta selfie-selfie. Maka adik-adik belajar. Modal utama Dharmasraya kalau mau sukses, belajar. Anggota DPR-nya, ASN-nya, polisinya, tentaranya, rakyatnya, pemudanya. Ayo, utlubul ilma, tuntut ilmu pengetahuan. 2. Panas ya? Cukup? Hah? Lanjut. Terus. Biarlah Pak Bupati yang teruskan. Masih bisa Pak Bupati 3 periode? Masih bisa ya? Jadi gubernur aja ya. Ya. Yang kedua. Kata Nabi, kalau kalian mau sukses. Ahsin kalamaka. Haluskan tutur katamu. Maka saya Das'ad Latif. Tidak masuk akal saya, tidak masuk di logika saya. Kalau ada pendakwa, ada mengaku tokoh masyarakat, ada mengaku penceramah, tapi mulutnya kasar. Tidak pernah dicontohkan oleh Nabi. Kita hidup di bumi Nusantara, punya Pancasila. Berapa silanya Pancasila? Berapa? 5. Dari 5 Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. 2 kemanusiaan yang adil dan beradab. Dengar, kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya siapapun rakyat Indonesia, apapun profesinya, mau ustadz kah dia, mau tentara kah dia, mau polisi kah dia, mau pengusaha kah dia, jangan kau lepas adabmu. Itu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Itu diajarkan juga adil. Adil itu kadangkala ketidakadilan menyebabkan orang putus asa dan kadangkala protes. Oke, kau protes pemerintahmu, kau protes apa saja, tapi jangan lepas adabmu. Puncak dari semua ilmu adab. Maka Nabi Rasulullah Muhammad SAW pernah ditanya, ya Muhammad, untuk apa kau diutus ke muka bumi ini? Liutammimal makarimal akhlak, memperbaiki akhlak manusia dan akhlak manusia yang baik. Tutur katanya tidak menyakiti dan tidak menyebarkan kebencian. Saudaraku, saya bukan mau kampanye negara kita. Saya Allah takdirkan sebagai penceramah, keliling dari Sabang sampai Merauke dan juga ke luar negeri. Saya sampai baru-baru ke Mesir. Baru-baru ke Eropa, ke Roma. Ibu tahu Roma? Tahu? Tahu Roma? Solok selatan terus belok kiri. Pantas ketika leluhur kita mengatakan Indonesia adalah serpihan surga yang diletakkan ke dunia. Orang Amerika, orang Eropa, orang Australia datang ke Bali. Untuk apa? Lihat sawah yang bertumpuk-tumpuk. Untuk melihat sawah-sawahnya yang Indonesia yang cantik. Bapak cari provinsi atau kabupaten Indonesia yang tidak ada sawahnya. Tidak perlu Bapak keluarkan duit puluhan juta untuk lihat sawah. Buka, keluar dari kampung kita, keluar jalan-jalan sedikit. Sudah nampak sawah menguning dan menghijau. Tidak perlu keluar duit. Orang Eropa datang hanya lihat sawah. Alhamdulillah. Bapak yang pernah Allah takdirkan ke Saudi Arabia. Begitu pesawat mau landing ke Jeddah atau Madinah atau di Riyadh. Begitu mau landing, apa yang Bapak lihat? Padang pasir. Gunungnya coklat. Tidak ada hijau seperti gunung kita. Alhamdulillah. Mereka datang sampai ke Bogor. Mengeluarkan duit sampai ratusan juta hanya untuk melihat hutan-hutan yang hijau. Kita tidak perlu keluarkan hutan. Maka kalau kau benci negaramu, kau tidak senang dengan pemerintahmu, bukan dengan menjelek-jelekkan negaramu, bukan dengan memaki-maki negaramu, karena itu bukan solusi dan jalan keluar. Kalau mau protes, kau masuk parlemen baik-baik.
Kau masuk jadi anggota DPR baik-baik. Kau ikut pil caleg. Kau masuk anggota DPR, bela negaramu di DPR. Kau masuk anakmu pegawai negeri. Kau masuk di dalam perbaiki pejabat-pejabat yang ada di dalam. Bukan dengan menghina dan mengeluarkan kata-kata kotor. Siapa kala bejat Fir'aun? Ketika Musa alaihissalam Allah perintahkan ke Fir'aun nasihati. Allah tidak katakan kau maki-maki Fir'aun. Kau hina Fir'aun. Kau lempari Fir'aun. Tidak. Allah cuma minta kau datang dengan kalimat layamun. Kalimat yang sopan, yang baik. Padahal itu sudah Fir'aun. Maka saudara, masyarakat Darmasraya tidak setuju, tidak senang dengan pemerintah. Bukan dengan memaki-maki di medsos. Kalau maki-maki di medsos dituntut, apa namanya? Pelanggaran undang-undang IT. Masuk penjara baru kau menyesal. Saya mohon dimaafkan. Saya hilang. Apalagi? Ya? Karena waktu terbatas. Yang ketiga, ketika kalian mau maju, kata Nabi, silul arham, sambungkan persaudaraan. Jangan berpecah belah. Pilpres sudah selesai. Mari saudaraku cebong sama kampret. Menyatulah kalian. Kenapa? Karena kemarin Pilpres sudah selesai. Pak Jokowi Anda tusuk, dapat bonus Prabowo Sandi. Mana buktinya? Sudah masuk parlemen juga, jadi itu bonus. Jokowi kita coblos, ya bonusnya Prabowo Sandi. Mana? Karena sudah masuk jadi menteri juga. Aman, kalian masih berkumpul. Cebong kampret. Apa? Selesailah. Pilpres sudah selesai. Pilcaleg sudah selesai. Pilkada selesai. Tidak ada kebencian lagi. Mari kita sama-sama rapatkan barisan. Bangun Darmasraya. Pak Bupati, selesai pilkada. Jangan lagi dendam yang tidak mendukung Bapak. Berarti barangkali ada juga pertimbangan sehingga tidak mendukung. Barangkali janji palsu. Ya Pak, sudahlah. Kalian juga yang kalah tidak usah menyebarkan kebencian di medsos. Lebih baik kau datangi Bupati, Pak, Bapak menang. Waktu itu saya pilih beda pilihan. Tapi kita semua rakyat Indonesia, khususnya Kabupaten Darmasraya. Damai Pak. Tidak usah sebar menyerang kiri kanan. Kalau kau sudah nyerang kiri kanan tidak mau datang berdamai dengan bupati, sudah kau kalah, kau tidak dapat juga penunjukan langsung. Coba kalau kau datang, saya menyatakan diri kalah Pak Bupati. Oke deh, biasalah itu. Ada proyek, ini kau kerja yang 70 juta. Aman. Tidak ada baiknya orang berpecah belah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, kata Allah. Berpegang teguhlah engkau kepada tali persaudaraan agama Allah dan janganlah engkau bercerai-berai. Dan biasanya penyebab kita bercerai-berai apa? Satu, sangka buruk. Di kantor ini Pak, kalau banyak pegawainya sangka buruk sama bupati, pasti di kantor tidak maju dan kalian akan tertinggal dari kabupaten lain. Kenapa itu? Dia pegawai baru kok sudah dipromosi, mentang-mentang dekat dengan istri bupati. Ya rezekinya orang. Sudahlah, kau juga kalau begitu kau akan dapati juga. Kalau begitu, ya betul dia pegawai baru, tapi otaknya Pentium 4. Bapak sudah puluhan tahun tapi otaknya Pentium 1. Disuruh bikin surat, sudah Pak. Sudah, mana? Tinggal di print. Belum sudah itu namanya. Ada juga itu pegawai begitu, sudah ada tupoksinya, sudah ada contohnya, belum juga bisa kerja. Bagaimana kau tidak berkarat? Akhirnya apa? Bupati jadikan kau staf ahli. Ahli yang tidak ada stafnya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah ala yasin. Sangka buruk. Jangan berhenti sangka buruk. Kalau ada dipromosi Pak Bupati, rezekinya dia. Kalau ada orang dikasih maju, rezekinya dia. Tidak usah kalian dengki dan sangka buruk. Kalau bupati salah dan ada dosa, dia yang tanggung dosanya. Bapak tidak ikut tanggung dosanya. Sudahlah. Lebih baik kita rapatkan barisan. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Darmasraya ini seperti badan ini kata Nabi. Coba lihat badan kita Pak. Tangan kanan gatal tanpa disuruh kiri yang garuk. Tangan kiri yang gatal tanpa diundang kanan yang garuk. Tangan kanan gatal, kiri yang garuk. Gatal dua-duanya kerjasama.
Begitu mestinya kita. Coba lihat tangan badan kita. Anak muda jalan malam minggu tahan tuh kakinya. Kaki tahan tuh. Semua badan ikut merasakan. Mulut dulu tuh. Lalu mulut meniup. Tangan mengusap. Coba. Tidak ada orang tahan tuh kakinya. Rasa. Kau jalan lagi. Jalan lagi. Begitu mestinya kita di Dharmasraya. Ada sekda, ada asisten, ada bupati, staf ahli, pegawai honor, tentara, polisi, guru. Berbeda posisi. Satu tujuan, mengangkat harkat dan martabat kabupaten kita. Kalau di sini ribut, demi Allah, bukan orang Sulawesi yang ada di Sulawesi rugi. Kalau di sini tidak maju, bukan kami orang Bugis yang merugi, tapi orang-orang Dharmasraya sendiri yang merugi. Maka mari rapatkan barisan, kuatkan, kokohkan. Yang berikutnya yang membuat orang biasa bercerai-berai. Apa itu? Setelah sangka buruk, apa? Sombong. Apa yang membuat kalian sombong? Jabatan. Pak Bupati. 10 tahun saja bos. Sudah itu. Lepas jabatan. Diambil lagi orang. Bapak sudah 10 tahun. Pasti keluar dari sini. Bapak masih mau pakai itu lambang Garuda. Dibilangi orang gila. Apalagi mau sombong? Asisten 1, asisten 2, sekda. Mau sombong? Apa batasnya? Pensiun. Mana ada bisa tangkis itu pensiun? Biar kau saudara bupati pensiun keluar dari kantor bupati. Sekda aja tidak boleh sombong. Asisten aja tidak boleh sombong. Bupati aja tidak boleh sombong. Apalagi kau yang pengangguran. Ustadz mau sombong, saya mau sombong. Jangan sombong pada saat kau bisa menjadi seperti ini karena ada yang nonton kamu. Kalau ada merasa dirinya ustadz hebat, kau hebat bukan karena kamu, tapi apa? Karena ada yang nonton. Kalau tidak ada penonton saya di panggung sini tidak ada yang nonton, 2 jam saya berapi-api, teriak hebat, 2 jam tidak ada yang nonton. Lewat Pak Kapolres sudah lama itu sakit ustadz. Apa yang kita mau sombongkan? Allah tidak senang orang-orang yang sombong. Kenapa? Karena itu sifat mutlak bagi Allah. Al-Mutakabbir, yang maha sombong, tidak boleh kau ambil sifatnya Allah. Ayo. Yang keempat, kalau mau sukses masyarakat Dharmasraya, kata Nabi, at'im al-mazakin. Beri makan fakir miskin. Bersedekahlah. Maka sebagai wujud bersyukur, Pak Bupati, ini para pejabat-pejabat, pengusaha kumpul-kumpul. Ayo kita patungan, kumpul berapa beras. Kepala dinas PU berapa beras kau sediakan. Kepala dinas pendidikan berapa beras kau sediakan. Cari rumah-rumah yatim piatu dan janda-janda tua bawa ke situ. Insya Allah Bapak berjaya. Tidak ada orang bangkrut gara-gara rajin sedekah. Ibu-ibu yang ada di atas sini. Ini cincin berlian. Kalau ibu meninggal siapa yang pakai ini? Cincin berliannya. Siapa yang pakai? Anak, bukan istri kedua. Pasti kawin lagi. Jangan lagi kau cemburu kalau sudah dikubur. Tidak ada lagi cemburumu. Kau berhadapan mungkar nakir. Dia dengarlah istri saya di rumah ceramah saya ini. Dia bilang, Ustadz, jadi saya nanti kalau meninggal Ustadz mau kawin lagi. Saya bilang, sini kau sayangku. Kau duduk di sampingku. Aku jelaskan baik-baik. Istriku tersayang, jangankan kau sudah meninggal, kau masih hidup saja saya selalu berpikir mau kawin lagi. Apalagi kalau kau sudah mati. Mohon maaf Pak Ibu Bupati. Iyalah, maka daripada dipakai istri kedua itu cincin berlian, lebih sedekahkan. Sedekahkan. Ya. Jangan terlalu pelit. Tidak ada orang bangkrut gara-gara sedekah. Saya mau sedekah Ustadz, tapi saya kan miskin. Sedekahmu adalah akhlak. Kau tidak bisa kasih sedekah tetanggamu dengan duit kue, maka sedekahlah dengan cara apa? Jaga rumahnya ketika dia pergi. Ada masjid dibangun Pak Bupati yang luar biasa. Dengar kabar 13.000 daya tampungnya. Mari berpartisipasi. Allah sudah sediakan masjid itu. Pejabat sedekah dengan apa? Anggarannya, anggota DPR, ketuk palu cepat. Kontraktornya jangan main mata di situ. Kalau kau masjid saja kau main-main,
Tunggu kok. Pernah dengar ceritanya kontraktor di akhirat? Jadi kontraktor penghuni sorga sama neraka SMS-an. Dia bilang penghuni sorga, bagaimana kabarmu di situ bos? Dia bilang tidak ada enak di neraka. Di blender terus kita. Tidak ada jam istirahat. Dia bilang kamu di sorga bagaimana? Wow nyamannya di sorga ini. 1 laki-laki 7 bidadari. Perawan terus. Baru dibayangkan sudah ada di samping kita. Dia bilang penghuni neraka, bolehkah kami jalan-jalan ke situ? Dia bilang penghuni sorga, boleh aja. Gimana caranya? Kan penghuni neraka kan kreatif. Dia bilang kami bangun jembatan dari neraka, kamu juga bikin jembatan dari sorga. Kita ketemu di tengah. Setuju? Setuju. Lelang proyek. Keluar pemenang tender. Waktu pekerjaan 3 hari. Hari pertama, proyek dari neraka selesai 50%. Hari kedua, selesai 70%. Hari ketiga, tuntas, efektif, efisien. Selesai. Sampai di tengah. Dilihat-lihat itu jembatan dari neraka, sorga. Kenapa belum mulai proyeknya? Kami sudah sampai. Teriaklah ini dari sorga. Mas bro, kenapa belum mulai proyekmu? Kami sudah sampai sesuai perjanjian. Apa kata dari sorga? Bagaimana mau dimulai? Pemborong, kontraktor, pengawas, panitia, ada semua di situ. Hati-hati pemborong yang ada di kantor sini. Hati-hati. Dan biasanya pemborong itu tim sukses. Hati-hati kok tim sukses. Langsung teman saya anggota DPR bilang, aman dong kami. Saya bilang, kau pernah juga dengar anggota DPR di akhirat? Jadi, masuklah sorga, penghuni sorga, penghafal Quran. Begitu sampai dalam sorga, dilihat penghafal Quran ini, lihat, kenapa banyak anggota dewan di dalam sorga? Di negaraku banyak ditangkap. Operasi tangkap tangan apa? OTT. Dia pergi protes sama malaikat. Malaikat, kenapa banyak anggota dewan di situ? Negara saya banyak ditangkap. Kata penjaga sorga, malaikat, tidak usah kau ribut. Ini cuma reses. Sebentar lagi dia pulang. Salatullah salat ala toha rasulillah. Salatullah ala Yasin. Darmasraya kalau mau bangun, maju sedekahlah. Pejabat sedekah dengan jabatannya. Anggota polisi sedekah dengan menertibkan keamanan rakyatnya. Mubaliknya sedekah dengan ilmunya. Masyarakatnya sedekah dengan tertibnya gampang diatur. Pemudanya sedekah dengan jihadnya menuntut ilmu. Kalau ini semua kita lakukan, sedekah dengan profesi kita masing-masing, insya Allah Darmasraya cepat maju. Jangan pelit. Mau lihat pelitnya orang Islam? Coba lihat kalau ulang tahun kabupaten, artis diundang. Kasih hotel bintang 5. Pesawat bisnis kelas. Belum sampai sudah transfer uang blocking time namanya. Sampai di sini dia cuma datang bawa alamat palsu. Kelihatan pahanya. Nggak juga dikasih pegang Pak, dikasih lihat-lihat saja. Pulang bayar 100 juta. Sampai di Jakarta 100 juta itu dipakai hura-hura, dipakai narkoba. Giliran kantor membutuhkan imam penghafal Quran. Dijemput. Tidak, kirim Gojek. Datanglah itu jemput kita naik motor. Tidak ada stang kakinya 1. Tak gantung kaki 1. Hujan 1 mantel kita berdua. Setengah mati tunduk. Sudah sampai dek, sedikit lagi Pak Imam. Sedikit lagi, 2 kali lagi tikungan. Basah. Sampai di rumahnya, kantor bupati dia barasa salawatan lah, tidak ada kipas angin karena mati lampu. Busa-busa kali Paknya, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi 1 jam. Begitu mau pulang, dikasih 50.000. Dia bilang suaminya, kenapa cuma 50 kau kasih? Setengah mati kasihan itu, kehujanan, dia tinggalkan sawahnya. Dia datang berkahi rumahmu. Kau cek kau 50. Dia bilang istrinya, sudah tambah di situ pisang 2 sisir.
Tapi kalau dari Mas Raya ya aman, alhamdulillah. Makanya saya mau datang lagi kedua kalinya karena pelayanan prima. Yang kelima, kata Nabi, kalau kalian mau sukses, wa minal laili fatahajjat bihi. Bangunlah sepertiga di akhir malam untuk sholat tahajud. 4 ini ikhtiar hubungan kepada sesama manusia. Tapi jangan lupa, jadikan Allah sebagai sumber segala sesuatunya, yaitu minta dalam sholat tahajudmu. Ustadz, saya mau berdoa tapi tidak tahu bahasa Arab. Berdoa tidak harus memakai bahasa Arab. Berdoa boleh pakai bahasa Padang, boleh pakai bahasa Bugis, boleh pakai bahasa Jawa, bahkan boleh pakai bahasa isyarat. Itu bahasa isyarat ya, suaminya kawin lagi. Sudah, tidak mesti. Oh, malaikat sudah tahu sakit hatinya. Ya, nah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, 5 ini. Kalau ini kita rangkum, kita amalkan janji Allah dalam Al-Quran. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakati minas sama'i wal ar. Maka akan aku turunkan keberkahan dari langit dan keberkahan dari dalam tanah. Demikian, banyak yang kita ingin sampaikan lagi, tapi apa boleh buat, waktu yang terbatas. Terima kasih Pak Bupati yang telah mengundang saya datang ke tempat ini. Mudah-mudahan kehadiran saya ada manfaat. Meskipun kita tidak sempat berselfie-selfie dan berjabat tangan, tapi yakinlah di hatiku ada Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Saya menutup dengan pantun, karena di sini selalu berpantun, saya pun mau berpantun. Lebat batang padi jerami, padi dipanen di pagi hari. Niat hati berpoligami, apa daya takut istri. Burung cendrawasih terbang tinggi, mencari makan di pagi hari. Bukan kami takut istri, cuma istri lebih berani. Demikian, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.